Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'd. Alhamdulillah sahabat-sahabat AA dimanapun berada yang selalu menyaksikan Sehati Sehat ala Ustadz Jufri. Sehat dengan ala Ustadz Jufri, sehat rohani dan jasmani. Jasmani kita dengan program ini akan membawa kita menjadi sehat karena memang kita akan mendapatkan ilmu support dari dokter yang memang ahli di bidangnya dan kita akan diberikan kesehatan rohani kita wasilahnya perantara ngobrol sama AA. Nah, sahabat-sahabat AA yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nih banyak fenomena yang terjadi di kita dan ini juga jadi obrolan lah, terutama teman-teman yang ada di sekitar AA di sini. Nih gini, dia nih puasa tapi katanya nggak berjilbab, nggak nutup aurat, itu gimana, gitu. Nah kadang-kadang orang yang berpuasa kemudian dia tidak menutup aurat, dia sih nyaman-nyaman aja ya. Cuman kadang-kadang di kitanya yang risih. Nah, bagaimana sudut pandang agama menilai orang yang berpuasa tapi dia tidak menutup aurat? Nah, ini nih yang akan jadi obrolan kita saat ini, yaitu orang berpuasa tetapi tidak menutup aurat. Nah, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, aurat itu bagi kita orang yang beriman, seorang muslim dan muslimah, itu memang ada batasannya. Kalau seorang laki-laki baina surah wa rukbah, antara pusar dengan lutut, itu memang harus dijaga dan itu adalah auratnya laki-laki. Kalau auratnya perempuan, seluruh badan, minas sa'ri ila rizli, dari mulai rambut sampai ujung kaki itu harus ditutup, terutama itu yang wajib, dan boleh menampakkan yaitu bagian muka dan telapak tangan. Hanya itu saja, selebihnya itu aurat. Dan siapa saja yang boleh melihat aurat kita? Ya keluarga kita, muhrim kita itu boleh. Nah, tetapi bagaimana nih berkenaan dengan puasanya? Dia mah puasa, aurat mah diumbar, itu teh bagaimana posisinya? Apakah puasanya sahkah? Puasanya diterima atau tidakkah? Nah, gini. Kita nggak boleh langsung menjas, kita nggak boleh langsung menghukumi seseorang. Nih puasanya akhlaknya nggak benar nih, puasanya juga nggak diterima sama Allah. Nggak gitu. Jadi gini, pemahamannya adalah bahwa memakai jilbab sebuah kewajiban, kemudian berpuasa pun itu sebuah kewajiban. Tetapi kalau ditanya puasanya itu diterima sama Allah atau tidak, tinggal tergantung dia memenuhi syarat dan rukun puasa atau tidak. Nah, kalau dia memenuhi syarat dan rukun puasa, maka puasanya diterima sama Allah walaupun dia tidak berjilbab secara satu hukum. Nah, kemudian bagaimana nih, dia kan nggak berjilbab, dia berdosa, ya tetap berdosa. Kenapa? Dia tidak memakai jilbab itu sebuah dosa. Kalau puasanya sesuai dengan syarat dan rukun, ya diterima sama Allah gitu. Nah, terus bagaimana dong hitung-hitungan? Apa yang dihitung? Kita kok suruh ngitung pahala maksudnya. Nah, kalau hal itu kita tinggal balikin aja kepada Allah. Dah, hitungan mah yang menilai mah. Sebab kita mah tidak bisa menilai seseorang. Sebab kalau kita mau menilai seseorang, balikin dulu kepada diri kita. Sudah sejauh mana kita sebagai orang yang menilai itu, kemampuan kita atau kesolehan kita. Yang jelas kita hanya menilai hal ini dari dua sudut pandang saja. Pertama, dari sudut dia puasanya. Puasanya itu kalau sesuai dengan syarat dan rukun diterima sama Allah. Dia belum berjilbab, berarti dia melakukan sebuah kemaksiatan. Itu saja inti poinnya, bahwa orang yang orang yang tidak menutup aurat adalah sebuah kemaksiatan gitu. Sebuah kemaksiatan yang memang dilakukan, berarti sebuah dosa. Ya, dosa memang. Mau tidak mau itu kita akui bahwa dia itu memang berdosa. Nah, penilaiannya di hadapan Allah puasanya diterima atau tidak, itu bukan tugas kita untuk menilai orang. Yang jelas Allah mewajibkan kepada kita berpuasa dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, satu,
Yang dipanggil oleh Allah adalah orang yang beriman. Diwajibkan kepada kamu berpuasa seperti orang-orang atau umat sebelum kamu, la'allakum tatakun, agar menjadi orang yang bertakwa. Jadi ada dua nih. Yang dipanggil oleh Allah adalah orang yang beriman. Orang yang beriman itu orang yang percaya kepada Allah. Orang yang percaya terhadap syariat Allah. Orang yang percaya terhadap ajarannya Allah melalui Nabi Muhammad yang dicantumkan dalam Al-Quran yang dibawa oleh malaikat Jibril. Makanya kalau yang dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, iman kepada mana? Ya kepada yang rukun 6 rukun iman yang 6 itu tentunya. Makanya yang dipanggil dia iman, dia percaya kepada ayat-ayat Allah bahwa memakai jilbab menutup aurat adalah sebuah kewajiban, itu adalah sebuah keimanan. Kemudian la'allakum tatakun, menjadi orang yang bertakwa. Apa itu takwa? Takwa itu adalah imtitsalul awamirillahi wajtinabun nawahi syirra wa alaniyah. Mengerjakan semua perintah Allah, meninggalkan semua larangan Allah. Ada orang ataupun tidak, dalam keadaan ramai maupun dalam keadaan sepi, dia tetap menjalankan itu syariat. Itu disebut orang yang bertakwa. Nah, dari pemaparan ini kita bisa kita ambil nih benang merahnya. Bagaimana orang yang berpuasa tetapi tidak menutup aurat? Nah, jamaah atau sahabat-sahabat AA dimanapun berada pasti bisa menyimpulkan dari kesimpulan yang AA utarakan tadi tentang dua pengertian atau dua sudut pandang menjalankan puasa dan memakai jilbab atau menutup aurat itu bagaimana? Simpulin aja deh sendiri. Yang jelas kita ditugaskan oleh Allah hanya menjalankan syariat dan dengan cara meninggalkan yang dilarang dan diwajibkan mengerjakan apa yang diperintahkan. Ya. Nah, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari obrolan kita hari ini mungkin ada yang mau bertanya, silakan saja bertanya nih. Tinggal telepon yang ada di bawah ini. Ya, yuk, tunggu nih siapa yang mau bertanya, tapi jangan lupa sahabat kalau mau nanya jangan lupa passwordnya. Kalau bilang sehati, jawabnya sehat ala Ustadz Jufri. Oke, yuk kita tunggu. Nah, alhamdulillah. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Tat. Sehati. Sehat ala Ustadz Jufri. Alhamdulillah. Mbak siapa dari mana? Ajeng di Jakarta Pusat, Pak. Oke, Mbak Ajeng di Jakpus. Masih puasa ya, Mbak ya? Masih, Pak Ustadz. Alhamdulillah. Oke, Mbak apa gimana? Saya lihat di YouTube nih, Pak Ustadz. Katanya kalau puasa nggak pakai jilbab nggak sah. Itu hukumnya gimana ya, Pak Ustadz? Iya. Mbak Ajeng, ternyata Mbak Ajeng nyimak juga ya. Gini, apa yang tadi sampaikan bahwa orang yang tidak memakai jilbab itu sahkah puasanya? Tetap sah, Mbak Ajeng. Puasanya tetap sah, asal sesuai dengan syarat dan rukunnya dia tetap sah. Nah, masalah dia berkenaan dengan pahalanya itu berkurang atau tidak, kita nggak tahu. Yang jelas kadar pahala puasa dia dengan pahala dia dengan dosa dia tidak memakai jilbab, itu yang menilai itu adalah ukurannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban menutup aurat itu memang bukan perintah manusia lagi, tapi memang itu perintah Allah Subhanahu wa taala, seperti yang tertera di dalam surat An-Nur ayat 31 bahwa kata Allah Subhanahu wa taala, saya bacakan artinya saja, dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya dan jangan menampakkan perhiasannya atau auratnya kecuali yang biasa terlihat, dan hendaklah mereka menutup kain kerudung sampai ke dada. Jadi yang dimaksudkan dengan jilbab itu dia menutup auratnya itu sampai ke dada dan menggunakan kain. Nah, itu adalah sebuah kewajiban. Puasa wajib, menutup aurat wajib. Yang jelas yang kita pahami adalah dua-duanya adalah sebuah ketaatan. Menutup aurat sebagai bentuk ketaatan dan puasa pun sebagai bentuk ketaatan. Kemudian dia meninggalkan atau tidak berjilbab, dia tidak menutup auratnya, itu adalah sebuah kemaksiatan. Nah, wallahu a'lam bishawab, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Terima kasih Mbak Ajeng yang sudah memberikan pertanyaannya, dan dengan demikian maka obrolan kita cukup sampai di sini. Yang jelas insya Allah besok kita ketemu lagi dengan tema yang berbeda. Maka
karena memang ini udah mau udahan. Nggak lupa nih ngucapin terima kasih atas segala perhatiannya, pertanyaannya, yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sudah komen, yang sudah nge-share ini channel kepada sahabat-sahabat AA di luar sana. Yang jelas lakuin aja itu. Pasti akan ada manfaatnya karena memang itu juga gratis. Dan juga tak lupa ngucapin terima kasih kepada Mutip yang sudah ngasih support bajunya. Dan bajunya emang nyaman banget sih, Mutip emang dahsyat, luar biasa emang Mutip ini. Mutip memang yang bikin cantik dan inspiratif. Dan tak lupa kepada Haramain Wisata Indonesia yang sudah jadi sponsor Eagle sorbannya, yaitu perjalanan haji dan umroh khususnya. Mudah-mudahan kita semua dalam rahmat dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, kalau memang ada pertanyaan ataupun ada hal-hal yang ingin ditanyakan berkenaan dengan kesehatan dan keagamaan sekitar Ramadan, jangan lupa nih nomor teleponnya ada di bawah, sekalian DM juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.